berbasis EWS yang kami hormati, Bapak Ibu karyawan RSI PDHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, termasuk nikmat sehat kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat dalam masa pandemi ini dalam acara seminar online dengan tema inovasi Code Blue Syariah berbasis EWS. Sebelum kita mulai, izinkan saya terlebih dahulu membacakan tata tertib seminar. Tata tertib seminar pada siang hari ini, yang pertama, untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan susunan acara seminar online pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua tilawah, ketiga sambutan, keempat yaitu acara inti penyampaian materi. Pada siang hari ini ada dua narasumber. Yang pertama nanti materi terkait early warning system akan disampaikan oleh Dr. Iqbal, spesialis anestesi. Kemudian ada break asar. Selanjutnya untuk narasumber kedua akan diisi oleh Bapak Sarwo Edi Wibowo Eskep terkait materinya BHD dan Code Blue Syariah. Yang terakhir adalah penutup, dan setelah itu akan dibagikan link post-test serta door prize yang akan diberikan kepada 3 orang yang mendapatkan nilai tertinggi dalam post-test dan tercepat dalam mengirimkan jawaban post-test. Marilah kita buka acara seminar online pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yaitu tilawah yang akan dibawakan oleh Ustadz Kiratno. Monggo Ustadz Kiratno, waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Kiratno yang telah membacakan tilawah Al-Quran. Semoga menambah keimanan kita semua. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Direktur Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI yang pada kesempatan kali ini akan diwakili oleh Ibu Hajah Dwi Kurniawati Eskep Nurse selaku Kepala Bagian Keperawatan Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Ibu Dwi Kurniawati, dipersilahkan. Terima kasih Mbak
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semuanya masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan. Sehingga pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul di online dalam rangka acara seminar IWS dan Qutbul Syariah. Sholawat serta salam selalu kita panjatkan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita bisa selalu senantiasa menjalankan syariat Islam sampai akhir zaman. Amin. Yang saya hormati teman-teman perawat seluruh Indonesia ya, karena ini ada dari Semarang, ada dari berbagai daerah, kepada dokter-dokter yang telah mengikuti acara ini, kepada teman-teman semua yang dari dalam maupun dari luar Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Selamat kita bergabung ya dalam acara seminar IWS dan Qutbul Syariah. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah berjuang untuk bisa terlaksananya diklat IWS Qutbul Syariah ini dengan sukses. Dan semoga dengan adanya diklat IWS Qutbul Syariah ini kita bisa menjadi lebih terampil, khususnya kepada teman-teman perawat, bisa mendeteksi dini supaya kondisi pasien tidak jatuh menjadi kondisi yang buruk dengan adanya IWS. Dan begitu pula nanti pasien-pasien dengan adanya tanda-tanda cardiac arrest supaya bisa terselamatkan. Semoga dengan adanya diklat ini kita semuanya meningkatkan asuhan, khususnya di asuhan keperawatan dan nanti di bagian medis, di pelayanan medis untuk para bapak dan ibu dokter juga bisa meningkatkan asuhan medisnya. Pada siang hari ini peserta diklat IWS dan Qutbul Syariah diikuti oleh 200 peserta. Dari luar Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI ada sekitar 30. Dari dalam Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI ada 170 peserta. Semoga pada siang hari ini pelaksanaan pelatihan IWS dan Qutbul Syariah bisa berjalan dengan lancar. Dan mohon maaf pada siang hari ini Bapak Direktur belum bisa untuk memberikan sambutan karena beliau ada acara yang bersamaan yang tidak bisa ditinggalkan. Beliau memberikan amanah kepada saya untuk bisa memberikan sambutan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panitia, kepada teman-teman semuanya, kepada Bapak Ibu dokter yang telah bergabung dalam, serta tidak lupa kepada Muhammad Iqbal, spesialis anestesi, dan kepada Mas Sarwo. Semoga akan menjadikan amal bagi Bapak narasumber berdua dan menjadikan amal bagi kita semuanya yang telah mengikuti acara ini untuk meningkatkan mutu keselamatan pasien. Mungkin itu sambutan dari saya. Semoga pelaksanaan berjalan dengan lancar dan sukses. Dan terima kasih. Apabila ada perkataan yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya moderator, monggo Mbak. Terima kasih Ibu Haji Dwi Kurniawati SK Nurse atas sambutan yang diberikan. Menginjak acara keempat yaitu acara inti penyampaian materi. Narasumber pertama kita kali ini yaitu Dr. Muhammad Iqbal, spesialis anestesi. Sebelumnya saya bacakan CV singkat terkait Dr. Iqbal.
Tempat tanggal lahir di Yogyakarta 17 Desember 1983. Beliau beralamat di Karangmalang E14A. Pendidikan yang ditempuh beliau sebelumnya untuk sesi tanya jawab nanti di akhir setelah Dr. Iqbal selesai menyampaikan materi, bagi yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom komentar. PowerPoint-nya. PowerPoint-nya. Mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan kali ini kita adalah membahas tentang early warning system. Jadi early warning system dan code blue ini dua hal yang berbeda. Kalau early warning system itu jadi warning ya, warning jadi perhatian early itu awal. Jadi sistem yang membuat kita itu melakukan perhatian di awal. Sehingga kalau bisa jangan sampai terjadi code blue system pada pasien yang akan kita terapi. Next. Nah, kegawatan medis dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan pada siapa saja. Pada siapa saja bisa. Kemarin pernah waktu saya naik mobil di di pinggir jalan tuh ada pasien kena serangan jantung. Bisa, bisa. Kemudian sedang di poliklinik, pasien nunggu kontrol dokter penyakit dalam, tiba-tiba kena serangan jantung, bisa juga. Apa yang kita aktifkan? Code blue. Nah kalau EWS ini pada apa? Beda. Ini pada pasien yang dirawat di bangsal. Kita kenali tanda-tanda
Ikut acara IWS. Nanti saya akan jabarkan semua tanda-tanda pengenalan pasien gawat secara dini. Sehingga tidak ada lagi harapannya kok dilapori di Bangsal, pasien sudah dalam kondisi tidak sadar. Pasien dalam kondisi tiba-tiba apnu. Nah, ini tidak boleh, tidak boleh. Kalaupun memburuk, ya minimal ada perlawanan. Ya, minimal memburuknya di ICU, tidak di Bangsal. Karena kalau di Bangsal apa? Berpotensi untuk komplain ke keluarga. Dan apa? Pasti panik. Ya enggak? Panik kalau resusitasi di Bangsal. Oke? Next. Nah, jangan lupa. Kalau rumah sakit Anda belum ada, bikin bagaimana SOP-nya ya. Gimana caranya biar petugas Bangsal itu mampu mengenali secara dini, apalagi ini kan banyak penerimaan PNS. Nanti mesti datang lagi petugas-petugas baru, perawat baru. Anda ngajari lagi toh, capek. Ya enggak? Kenapa? Ngajarinya enggak sistematis. Tidak bagus, tidak sesuai prosedur. Nah, nanti setelah ikut acara IWS, insya Allah semuanya cara berpikirnya sistematis, menangani, mendiagnosa pasien sistematis, menangani pasien sistematis, pasien terselamatkan. Kalau nggak selamat ya sudah, gimana lagi, udah takdirnya ya. Yang kedua, bagaimana cara minta bantuan? Cara minta bantuan juga ya harus sesuai prosedur. Ya, jangan ada pasien gawat memburuk, lah kok perawatnya lari duk nyari dokternya, jangan ya. Pakai sistem Code Blue, sistem EWS. Ada nomornya. Saputra, nah, rumah sakitnya itu bahaya ya. Oke, siapa petugas yang menangani? Nah, ini dengan sistem EWS ini petugasnya akan lebih sistematis. Siapa saja yang menangani. Kemudian standar petugasnya juga ya. Oke, berikutnya. Nah, ini ya. Back kembali. Yes. Ini EWS ini adalah pertama dari surveillance dan prevention ya. Coba dilingkari Mas, grid Mas. Nah, itu ya. Itu yang di situ itu tugas utama kita ya. Jangan sampai yang surveillance dan prevention ini harus terpaksa berubah menjadi rapid defibrillation. Surveillance dan prevention, disitulah ranah dari EWS akan berfungsi ya. Kemudian setelah EWS-nya kita buat kesimpulan dengan sistem scoring, barulah kita akan menuju yang berikutnya ya. Jadi tugas utama adalah pengenalan secara dini. Fungsi utama dari EWS adalah pengenalan secara dini, penurunan kondisi pasien ya, dan pencegahan. Jadi fungsi utama dari EWS ini adalah pencegahan kejadian henti jantung. Ya, jadi jangan sampai ada kejadian henti jantung di kamar perawatan. Ya, jadi sebelum henti jantung sudah dikenali dulu. Ya, kalaupun terpaksa henti jantung, kalau bisa di tempat yang sesuai. Dalam hal ini adalah ruang intensif. Ya.
Tapi memang tidak semua henti jantung bisa kita prediksi dengan EWS. Tidak semua memang. Ya, ada kasus-kasus tertentu memang tidak bisa kita prediksi dengan EWS, apalagi kalau heart attack atau serangan jantung atau akut miokard infark. Pernah kejadiannya, pernah. Dulu waktu saya masih di Sarjito, itu pasien penyakit jantung dirawat di ICU, terus pindah ke bangsal biasa di ruang VIP. Terus tiba-tiba gempa bumi. Nah, gempa bumi, keluarganya lari semua, ya. Pasiennya kaget serangan jantung, terus henti jantung. Nah, ini susah juga diprediksi, ya. Susah karena apa? Henti jantungnya mendadak, habis gempa langsung henti jantung. Susah memang. Jadi kalau itu langsung aktifkan ke code blue, ya. Atau juga pernah juga ada pasien pindahan ICU, ya. Terus ditelepon anaknya marah. Habis marah serangan jantung meninggal. Ini susah juga diprediksi dengan EWS. Ini memang langsung ke code blue, ya. Jadi ada kasus-kasus tertentu yang memang tidak bisa diprediksi dengan EWS, tapi kebanyakan kasus itu bisa kita prediksi kondisi perburukan pasiennya dengan sistem EWS. Bagaimana cara mengenali tanda-tanda dan gejala dari pasien yang mengalami perburukan? Berikutnya. Lanjut, next. Nah, ini goal dari EWS atau tujuan utama dari EWS. Menurunkan 17-65% angka kejadian henti jantung di rumah sakit setelah intervensi. Ya, nanti kalau kemarin meninggal di bangsal 100, ya harapannya besoknya meninggal cuma 10 aja. Ya, tadi ya tetap ada. Ya, makanya saya bilang kasus-kasus tertentu seperti yang tadi saya contohkan memang susah diprediksi. Tapi banyak kasus itu yang bisa diprediksi. Harusnya apa? Asesmen segera, perawat senior 5 menit. Ya, frekuensinya 4-6 jam. Frekuensi monitoringnya. Jadi dimonitoring tiap 4-6 jam nggak apa-apa. Kenapa? Risikonya rendah. Nah, jadi satu shift 2 kali ngecek bisa. Ya. Kemudian jika diperlukan asesmen oleh dokter jaga atau residen senior. Terus tetap kita monitoring. Ya, yang kedua, skor 5-6. Wah, ini termasuk apa? Resiko sedang. Responnya apa? Panggil bantuan. Asesmen segera, ya, konsultasi DPJP. Nah, ini jangan lupa. Konsultasi DPJP. Ya. Kemudian eskalasi perawatan tiap 1 jam. Oh. Kalau risiko rendah tiap 4-6 jam, resiko sedang tiap jam. Oke, tiap 1 jam. Loh, setelah dihitung bagaimana kalau skornya 7 atau lebih? Wah, ini sudah harus lakukan panggil perawat senior atau tim resusitasi. Ya, konsultasi dengan DPJP. Oke. Loh, bagaimana kalau terjadi henti nafas, henti jantung? Wah, ini sudah harus code blue. Tiap rumah sakit beda-beda nomornya. Oke. Jadi, ini tadi. Ini. Jadi kalau sedang jaga, terus perawat atau dokter jaga menemukan pasien, terus ragu-ragu, ini ya, pasien terima kasih ya. Ya, gawat Waalaikumsalam. atau tidak? Pasien gawat atau tidak? Pasien gawat atau tidak? Jangan ngitung benih, gawat tidak, lapor, enggak, bablas. Ini jalan keluarnya. Datangi pasien, ya, sambil diperiksa, sambil di scoring. Ini, jadi cara mikirnya sudah sistematis, ya. Mau diurutkan terserah, tensi, ya, nadi, saturasi, RR, kesadaran, ya, terserah. Mau urut ikut EWS, terserah. Yang penting 7 komponen ini apa? Terpenuhi semua, ya. Jadi
kalau ada besok ngajari perawat baru atau apa, gimana cara Anda mengenali kegawatan? Nggak bisa jawab, langsung tunjukkan tabel ini. Nih, Anda nggak usah banyak mikir, tabel ini berbicara. Ya, jangan pakai perasaan Anda, pakai tabel. Isi tabelnya. Nah, setelah diisi, lihat skornya. Waduh, skornya 5. Wah, ini responnya. Oh, oke. Oh, ternyata skornya 3. Oh, masih bisa kipas-kipas. Ya. Loh, skornya 7. Langsung ini. Panggil ini. Bahaya ini. Ya. Jangan sampai ini. Ini sudah terlambat ini. Pelanggaran ini ya. Kalau jaga bangsal kok nemu ini, ya kecuali yang serangan jantung tadi, kalau diagnosa lain itu berarti termasuk pelanggaran. Ya. Contohnya apa? Contohnya pasien pasca operasi kok dilaporkan kok, "Mas Dok, ini pasiennya meninggal." Wah, pelanggaran. Ya. Harusnya minimal ini dulu baru ini. Jangan langsung lapor ke ujuk-ujuk jadi ini. Waduh, lah saya nggak tahu pasien jelek apa enggak, gawat apa enggak, dari mana ini. Nah, biarkan tabel berbicara. Oke? Mudah sekali toh, sistematis. Udah dibikinkan angka, kurang opo wis jal gampang. Ya enggak? Terus saya kasih tips lagi, hati-hati dengan pasien penurunan kesadaran. Pasien penurunan kesadaran ini biasanya tanda-tanda apa? Hipoksia. Ya, kekurangan oksigen. Tapi beda loh, hipoksianya pneumonia, sepsis dan lain-lain itu mereka kalau sesak, itu mereka gelisah. Kalau hipoksianya COVID itu katanya ya, saya juga nggak tahu ya. Katanya itu nggak gelisah, lah tahu-tahu mati gitu aja. Ya, makanya disebut happy hipoksia ya. Hipoksia yang bahagia. Ya, kalau yang lain kan hipoksia nyabuti semua, infus cabut, NGT cabut, kateter cabut, lalu gedek ini. Kalau COVID katanya hipoksia dada gitu, ya. Ya. Oke, ini sudah jam segini, kita lanjut sesi tanya jawab aja ya, takutnya sampai jam 5 pagi nih. Oke. Terima kasih, saya tutup untuk ini sesi ini, kita lanjutkan ke sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi. Iya, saya dokter. Dokter, ya. Saya di Adi dari Rumah Sakit Minatifah, dokter. Oh, ya. Kayaknya saya pernah dengar rumah sakitnya itu di mana ya? Itu rumah sakit di itu dok, Ring Road Barat. Oh iya, rumah sakit saya juga ya. Oh iya. Oh iya. Terus untuk yang kegelisahan tadi, kan itu yang disampaikan tadi untuk pasien-pasien yang dewasa ya dokter. Mungkin untuk kegelisahan pasien anak-anak ada ciri khusus atau tidak ya? Soalnya kadang ketika kita mau melakukan penilaian respirasi ataupun nadi, ketika kita masuk anak-anak pasti sudah agak gelisah. Mungkin ada trik khusus untuk melakukan penilaian tersebut. Ya sebenarnya pertanyaannya bagus ya. Cuman ini besok memang kita akan membuat EWS khusus pediatrik ya sama Dokter Uci ya. Di sesi berikutnya mungkin bulan depan ya, Mbak ya, sama Dokter Uci spesialis anak. Kita akan membahas tips EWS pada pediatrik khusus. Memang anak-anak memang ya, saya jawabannya ya dari sisi anestesi dan intensif. Cuman memang jujur aja saya tidak terlalu pakar di bidang anak karena anak sekarang sudah dirawat sendiri di tim PICU ya. Tapi pengalaman saya ketika merawat pasien anak memang dia tidak sama ya dengan pasien dewasa ya. Dia itu kalau dewasa itu kalau hipoksia itu gelisahnya itu jelas banget itu loh. Oh, mau cabuti semua, mau diintubasi, mukul-mukul gini, ya toh, mau dipasang NGT, cabut, pasang kateter,
Cabut, itu hipoksianya jelas banget nih kalau pasien dewasa. Kalau pasien anak, pengalaman saya memang enggak. Kemarin pasien itu pneumonia, RR-nya tinggi, itu enggak ada periode gelisah, enggak ada periode apa, langsung ngapnu gitu aja. Ya, karena apa? Dia RR-nya terlalu cepat, anak-anak itu enggak mau gelisah aja udah enggak kuat loh dia itu. Mau berontak aja enggak kuat. Ya, jadi habis RR-nya cepat langsung klipuk ini kalau anak-anak. Pengalaman saya. Besok bulan depan insya Allah kita adakan dengan Dokter Uji sesinya EWS anak ya, karena pembahasan EWS anak itu khusus. Tapi saya setuju dengan Mas Adi, kalau anak memang susah dinilai. Tapi pengalaman saya, anak berbeda dengan dewasa. Ya, kalau dewasa khas banget itu gelisahnya itu khas banget. Kalau anak memang tidak khas. Ya, jadi kalau Anda menemukan pasien di bangsal, salah satu tips ya, di bangsal, yang tadinya nyenyak, kok tiba-tiba gelisah, selain gelisah disertai peningkatan respirasi rate, ya toh, penurunan tensi, heart rate tinggi, ya, itu Anda harus waspada. Anda harus waspada, scoring EWS-nya, setelah temukan scoring EWS-nya, lakukan konsultasi dengan DPJP. Ya, kalau scoring EWS-nya ternyata 7 atau di atasnya, ya sudah harus langsung dilakukan evaluasi lagi, biar terapinya dikoreksi lagi atau perlu ditambahi. Kalau ternyata lebih dari lagi itu, ternyata sudah jatuh ke kondisi blue tadi, yang sebelah kanan tadi, ya, itu sudah harus manggil tim code blue. Ya, itulah gunanya tabel. Ya, jadi kalau pasien gawat, jangan gunakan perasaan Anda. Gawat, enggak, gawat, enggak, gawat, enggak, gawat, enggak, jangan. Ya, biarkan tabel berbicara. Biarkan angka-angka itu berbicara, laporkan ke DPJP, kondisinya seperti ini, anunya apa, intervensinya apa, gitu ya. Ingat, EWS tidak sampai menterapi. Dia hanya mengenali saja. Ya, kalau terapi sudah ke code blue atau ke DPJP. Jadi EWS itu hanya mengenali gawatnya. Nanti hanya terserah DPJP-nya. Oke, paham Mas Adi ya? siap dokter. Terima kasih. Insya Allah bulan depan di RSI YPDHI akan ada EWS khusus anak. Ya. Terima kasih. Masih ada pertanyaan lagi dokter. Ini dari Mbak Dara Lia Fitrina dari Rumah Sakit JIH. Pertanyaannya, mohon maaf bertanya, saya dari Lia. Untuk EWS, semua pasien rawat inap atau bisa untuk pasien rawat jalan? Dikarenakan jika ternyata ada yang terlihat pasien dengan TTV yang abnormal, langsung kami antar ke UGD dengan sistem handover dengan CPPT. Mohon dijawab, dok. Itu memang gimana ya? Itu kalau itu Mas itu gimana? Dari rawat jalan, terus tiba-tiba dimasukkan ke UGD gitu. Kalau EWS itu desainnya memang untuk bangsal perawatan. Kalau untuk gawat UGD itu pembahasannya beda lagi, ya. Tapi scoring tadi ya, umpama ya kita pakai di UGD ya, umpama bingung ya, di UGD mana bingung, pakai scoring itu nggak apa-apa. Artinya apa? Oh ini ada gawat, ya. Oh ternyata scoringnya tinggi, ini menunjukkan bahwa ini ada kegawatan, ya. Bisa aja skor itu digunakan. Cuman memang desain EWS ini digunakan untuk rawat inap. Kalau rawat jalan yang memburuk, bawa ke UGD benar, sudah benar, ya. Kalau benar-benar cardiac arrest pernah kita ngalami jaga poli, itu tiba-tiba pasiennya cardiac arrest, itu ditangani di situ dulu oleh tim code blue, manggil tim code blue, baru ke kalau dekat mana? Kalau dekat UGD ya UGD, kalau dekat ICU ya ke ICU, tergantung kebijakan rumah sakitnya. Karena kan menyesuaikan dekat mana. Kalau di tempat kita dekat ICU, jadi langsung kita bawa ke ICU, ya. Kalau ternyata polinya lebih dekat UGD, ya UGD aja nggak apa-apa. Ya itu kembali ke kebijakan rumah sakit. Tapi memang desain EWS ini adalah untuk rawat jalan. Untuk UGD bagaimana? Itu ada sesi sendiri. Tapi kalau di UGD saya ragu-ragu,
cara penilaiannya bagaimana? Ya Anda gunakan parameter EWS tadi nggak apa-apa. Tuh ternyata scoringnya tinggi, ya ini kan bahwa ada masalah. Gitu ya. Jadi tabel itu sangat membantu kita untuk berpikir sistematis. Jadi kita itu pikirnya harus sistematis. Jadi melihat pasien gawat atau tidak, itu gunakan parameter. Gunakan parameter. Jangan gunakan perasaan. Parameternya apa? Tadi. Ya. RR, ya toh? Tensi, nadi, saturasi, suplementasi, suhu, dan kesadaran. Ya. Jadi cara mikirnya itu harus sistematis. Oh, ini TTV-nya enggak baik. Langsung intervensi. Jangan tunggu memburuk. Jangan gunakan perasaan. Kayaknya menurut saya ini nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa ini pasien. Nggak boleh. Gunakan parameter objektif. Oke ya. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Vidora Ade Permana, Rumah Sakit Queen Latifah. Assalamualaikum, izin bertanya, yang membedakan bagian EWS syariah dengan tidak di bagian mana ya dokter? Untuk pertanyaan yang ini nanti akan dijawab di sesi yang kedua, setelah break sholat asar. Untuk selanjutnya dari Dr. Anissa Dian Oktaviani, RSKB, Ring Road Selatan. Assalamualaikum dokter, saya Anissa. Terkait monitoring tensi, beberapa pasien menyatakan kalau riwayat tensi cenderung rendah, misal 100 Kalau kondisi seperti ini, apakah berpengaruh terhadap scoring? Apakah perlu di-compare dengan tensi sebelumnya? Terima kasih, mohon dijawab dokter. Kalau saya pribadi, saya lebih suka menggunakan tensi aktual ya. Artinya apa yang kita temukan yaitu, kan kita tidak hanya menggunakan satu parameter aja. Kan kita ada banyak parameter tadi, ya. Jadi tensi rendah, oh ternyata tensinya rendah, tapi nadinya normal, RR normal, ya toh, saturasi normal, suhu normal ya sudah nggak ada masalah, gitu. Ya nggak perlu diawasi secara ketat. Ya, nah mungkin kalaupun ada ragu-ragu, Anda cukup dengan masuk pengawasan yang ringan, ya. Tapi kalau Anda lihat tensinya rendah, nah saya kasih tips ya, Pasien shock tanda-tandanya adalah tensinya turun, nadinya naik, ya. Itu kalau shocknya di awal, ya. Tensinya turun, nadinya naik cepat, ya. RR-nya, respirasi rate-nya juga cepat. Kenapa? Karena pasien shock itu kebutuhan oksigennya tinggi, berarti dia nafasnya lebih cepat, ya. Nah, kalau ini berarti butuh perhatian sebelumnya, ya. Perhatian seterusnya, gitu loh, ya. Nanti kalau cuma nemu tensi 100, terus kesehariannya dia tensinya 90, terus digunakan scoring-scoring yang lain, ternyata normal, ya udah aman aja berarti. Tapi kalau Anda nemu, kan Ring Road Selatan kan pas operasi ya, pasiennya hampir sebagian besar pasca operasi ya. Nah, itu, ternyata tensinya rendah, ya toh, nadinya cepat, RR-nya tinggi, ya enggak, kesadaran turun, habis operasi APP, ternyata apa? Usus buntunya berdarah, tidak terikat dengan sempurna. Nah, itu yang harus diawasi ketat, ya. Jadi kita melihat suatu parameter itu tidak tunggal, tidak tensi, ya udah tensi aja yang kita lihat, enggak. Ya, yang lain juga. Nah, hasil akhirnya apa? Scoringnya nanti ya, yang kita perhatikan. Oke, berikutnya. Terima kasih dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Alfian. Dok, kami di klinik rawat jalan. Di skor berapakah pasien harus dirujuk? Apakah pasien dengan resiko rendah boleh kita kirim ke UGD? Mohon dijawab. Oke, siap. Coba tadi tabel scoring tadi gimana? Yang tabel tadi kotak-kotak tadi. Ah itu, ini tadi. Ah, bukan.
Ya, coba tampilkan. Bisa nggak ditampilkan? Screen 1. Nah, setelahnya. Oke. Itu di silang chatnya. Oke. Skor rendah itu ini ya, maksudnya ya. Skor rendah kan ini ya, 1 sampai 4. Apakah perlu dirujuk ke rumah sakit? Kalau itu di puskesmas dalam hal ini PPK 1, kalau saya sebaiknya dirujuk. Ya, karena kenapa sebaiknya dirujuk? Karena skor rendah ini nanti bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini, gitu loh. Jangan sampai Anda nemu skor rendah ini, ya, ngerujuknya telat, tiba-tiba dikirim sudah jadi ini. Nah, ini biasanya nanti Anda akan agak sinisi sama orang UGD karena ngirim sudah seperti ini, ya. Kalau saya pribadi, ini memang ini nggak masuk diskusi EWS secara mutlak ya, karena kan puskesmas kan rujukan dengan itu kan SOP-nya beda-beda ya. Kalau saya pribadi, skor rendah ini sebaiknya tetap dikirim ke rumah sakit, karena skor rendah ini bisa jadi skor sedang, skor resiko tinggi, bisa jadi henti nafas, henti jantung, ya. Karena kan parameternya tadi ya lumayan berat ya, lumayan berat parameternya itu, ya. Jadi jangan nunggu babak belur dulu, ya, baru dikirim. Nggak apa-apa toh, nggak ada ruginya ya. Itu ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Iqbal, spesialis anestesi. Berhubung sudah menginjak waktu sholat asar, untuk sesi pertama tanya jawab ini kita akhiri dulu. Tapi jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan, bisa mengirimkan pertanyaan lewat narahubung kami. Ada Mbak Ara dan Pak Agus. Dan untuk sesi kedua, narasumber oleh Bapak Sarwo kita lanjut yaitu sekitar 50 nanti akan kita seri lebar lagi BHD dan Code Blue Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua peserta sudah kembali menyimak? Langsung saja kita mulai dengan materi yang kedua, yaitu tentang bantuan hidup dasar dan Code Blue Syariah yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Sarwo Edi Wibowo Eskep. Sebelumnya akan saya bacakan CV singkat Bapak Sarwo Edi Wibowo Eskep. Beliau lahir di Temanggung 10 Juni 1991. Saat ini bertempat tinggal di Perumboko Permata Asri, Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Riwayat pendidikan beliau menempuh pendidikan D3 Keperawatan Stikes Ngesti Waluyo tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan S1 Keperawatan di Stikes Muhammadiyah Klaten. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Kepala ICU Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI, Sekretaris Code Blue Syariah Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI, dan juga founder Ruang Belajar Perawat. Bagi yang ingin belajar bisa follow Instagram @ruangbelajarperawat. Penelitian-penelitian yang sudah dilakukan beliau ada beberapa. Yang pertama, tipe kepemimpinan perawat muda era milenial di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Kedua, manajemen RUSC di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI.
Ketiga, pengaruh penerapan Code Blue Syariah berbasis EWS terhadap angka keselamatan di Rumah Sakit Islam Yogyakarta BDHI dan pemanfaatan barang bekas gempa untuk rumah sakit darurat di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lanjut ke materi yang akan disampaikan Bapak Sarwo. Untuk waktu dan tempat, dipersilahkan. Nggih, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar ya suara saya? Sudah terdengar Mbak Dwi? Ya. Baik, langsung kita mulai nih. Di sini saya akan membawakan dua materi. Yang pertama adalah bantuan hidup dasar, kemudian yang kedua adalah Code Blue Syariah itu sendiri. Tadi pertanyaan kait dengan Code Blue Syariah, mungkin nanti bisa kami jawab setelah ada materi dari PhD ini. Baik, lanjut. Ini tadi CV sudah dijelaskan sama Mbak Dwi. Ini lanjut. Next, Mas Gir. Next. Nah, ini ringkasan masalah utama dan perubahan besar dari bantuan hidup dasar. Kami mengambil dari AHA 2020 dan alhamdulillah ini update yang terbaru, insya Allah semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Ini dikutip dari Amerika, jadi di sana terlepas dari peningkatan baru-baru ini di Amerika Serikat, kurang dari 40% individu dewasa menerima CPR yang dimulai oleh individu awam, dan kurang dari 12% yang menerapkan AED sebelum kedatangan Emergency Medical Survive. Jadi di Amerika sendiri sudah beberapa orang awam itu paham dengan adanya CPR. Jadi ini mungkin PR nih bagi kita semua, baik dari perawat, baik dari kedokteran, itu bisa mengajarkan orang-orang awam agar ketika terjadi di lapangan itu bisa memberikan pengertian atau memberikan pembelajaran terkait dengan CPR atau bantuan hidup dasar. Next. Nah, di sini rantai bertahan hidup AHA dan IHCA dan OHCA ini di dalam dan di luar rumah sakit. Yang di atas adalah di dalam. Jadi tadi yang sudah disampaikan Dr. Iqbal itu adalah AHA 2015 nih. Jadi ini ada updatean terbaru AHA 2020 yaitu ditambah rantai ke-6 yaitu pemulihan dan recovery. Jadi di sini ketika tadi sudah pengenalan awal dan pencegahan yaitu dengan adanya EWS, memanggil sistem yaitu dengan EWS juga memanggil 200 atau terserah dari rumah sakit Bapak Ibu semuanya, dan CPR high quality CPR, kemudian kalau ada David kemudian di ICU maupun HCU. Dan yang 6 adalah masa-masa pemulihan. Masa-masa pemulihan ini adalah masa di mana pasien setelah tertangani ROSC-nya atau setelah masa perawatan sudah masa kekritisannya sudah teratasi, maka di sini adalah fase-fase pemulihan. Nanti akan saya terangkan di slide berikutnya. Dan yang paling bawah ini adalah di luar rumah sakit. Nah, di luar rumah sakit diharapkan aktivasi respon darurat itu kita aktivasi dulu sebelum melakukan high quality CPR. Jadi kita bisa aktivasi respon darurat. Kalau di Indonesia kita pakai 118 atau 119, atau mungkin dari PPK 1 dari puskesmas bisa menelpon puskesmas, atau juga bisa menelpon di rumah sakit yang terdekat. Kalau
di RSI sendiri ada nanti namanya tim reaksi cepat. Jadi diharapkan nanti ketika ada orang awam atau dari masyarakat itu menemukan korban di jantung atau di napas, diharapkan bisa mengakses atau menelpon tim reaksi cepat atau tim medis terdekat di rumahnya. Kemudian baru mereka melakukan CPR. Kemudian kalau sudah ada petugas medis yang datang, baru membawa David, kemudian resusitasi lanjut, kita rujuk ke UGD atau ke rumah sakit yang dituju. Kemudian di situ nanti ditentukan perawatan pasca henti jantungnya, kemudian ada pemulihan. Next. Nah, di sini rantai bertahan hidup AHA pediatrik dibedakan ya. Yang dibedakan adalah di poin luar ya. Di sini ada prevention atau di sini ada untuk anak itu adalah kita keamanan anak itu kita jaga dulu. Jadi diharapkan anak itu dalam kondisi aman, tidak dalam kondisi bahaya, hindari dari bahaya sehingga kita berikan atau kita tempatkan di tempat yang aman. Jadi baru kita aktivasi. Setelah aktivasi kita lakukan BHD dasar, baru nanti tim datang, resusitasi lanjut di ambulan, perawatan, ketika pasien sudah mengalami ROSC, perawatan, dan kemudian pemulihan. Next. Nah, di rumah sakit kita sendiri, di Rumah Sakit Islam Jakarta PDAI sudah menerapkan sistem pemanggilan darurat. Jadi kita ada namanya tim reaksi cepat ini, jadi bisa diakses oleh masyarakat sekitar, bisa diakses juga oleh PPK 1, Bapak Ibu PPK 1, monggo yang mau mengakses layanan gawat darurat di rumah sakit kita bisa menyimpan nomor telepon yang ada di yang kita tampilkan ini. Next. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan Dr. Iqbal ya, mungkin next saja Mas Wiratno. Next lagi. Nah, bantuan hidup dasar itu pertama adalah pastikan lingkungannya aman dulu, aktifkan sistem emergency, code blue sistem rumah sakit, baru lakukan CPR, high quality CPR. Next. Nah, kalau di rumah sakit kita sudah menerapkan atau memberikan di setiap pojok-pojok rumah sakit, jadi ketika nanti ada orang awam atau orang petugas medis primer itu bisa sambil merefresh atau sambil membaca-baca terkait dengan aktivasi code blue. Jadi kita memberikan banner-banner ini di setiap sudut-sudut rumah sakit agar nanti teman-teman bisa lebih aware atau lebih paham dan lebih cepat untuk pemanggilan sistem code blue di rumah sakit kita. Dari sistem code blue kita yaitu dengan nomor telepon 200. Ini next. Nah, ini ketika jadi henti jantung itu tidak terjadi hanya sama pasien saja ya, bisa juga terjadi oleh teman kita sendiri atau bahkan kita sendiri atau anak kita atau siapapun itu bisa saja terjadi. Ini sebagai contohnya ketika ada rekan kita sedang bekerja tiba-tiba mengeluh nyeri dada di sebelah kiri, dia nyeri dada hebat, akhirnya tidak kuat dan terjatuh seperti ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, disinilah materi dan pelatihan BHD itu untuk penanganan bagi teman kita, pasien kita, maupun keluarga kita itu bisa kita deteksi. Dan jangan lupa ya, pastikan lingkungan aman terlebih dahulu. Jangan sampai kita menolong, tapi dalam kondisi ketika saat itu ternyata pasien itu tersetrum, tersengat aliran listrik. Kita dengan berusaha untuk menolong, tapi malah kita yang justru nantinya jadi korban selanjutnya. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi pastikan lingkungan aman dulu, aman dari api, aman dari bahaya, aman dari listrik. Nah, itu pastikan lingkungan aman dulu. Kemudian kita cek respon pasien. Cek respon dengan menepuk, Pak, Bu. Nah, dengan keras, suaranya keras ya. Jadi kalau tidak ada respon, baru kita langsung panggil bantuan. Tolong, ada pasien tidak sadarkan diri. Berarti ini ada pasien tidak sadarkan diri. Kemudian baru langkah selanjutnya adalah kita cek pernapasan korban. Kita cek napas, tidak ada napas. Ini pernapasan bisa digabung ya dengan pernapasan sambil kita cek nadi. Nadi paling enak teraba itu di karotis.
Jadi kita tarik, ini pertengahan kita tarik 2 jari ke bawah atau 2 jari ke samping itu bisa. Tarik 2 jari ke bawah, nah itu adalah nadi yang paling teraba itu di situ. Ketika nadi sudah tidak teraba, maka kita langsung aktivasi Code Blue. Ini pasien tidak respon, periksa nadi karotis. Nah, namun di AHA terbaru, yaitu tahun 2020 ini, merekomendasikan agar individu awam memulai CPR untuk dugaan henti jantung karena resiko bahaya pada pasien rendah jika pasien tidak mengalami henti jantung. Jadi di sana sudah tidak pakai cek nadi, karena di situ nanti bisa kelamaan. Cek nadi itu bisa dimungkinkan bisa lebih dari 10 detik karena kita nggak tahu lokasinya, tepatan lokasinya di mana, jadi nanti meraba-raba malah justru lebih dari 10 detik. Yang diharapkan di AHA terbaru, kita cek respon, tidak ada respon, langsung di RCP. Nah, bahayakah RCP itu? Nah, alasannya bukti baru menunjukkan bahwa kompresi pada korban saat tidak mengalami henti jantung beresiko rendah. Penyelamatan awam tidak dapat menilai dengan akurat apakah korban memiliki denyut nadi, dan apakah menahan CPR dari korban tanpa denyut nadi lebih beresiko daripada kompresi dada yang tidak diperlukan. Jadi ini kayak alasan kenapa justru orang awam sekarang tidak dianjurkan untuk cek nadi. Jadi ketika tidak sadar langsung RCP karena beresikonya sangat rendah. Daripada kita harus mencari nadinya, malah justru kelamaan dan bahkan itu malah nanti korban tidak tertolong. Nah, baru aktifan Code Blue henti jantung. Assalamualaikum. Di sini saya menemukan korban di parkiran, semisal itu kejadian di parkiran ya. Parkiran perempuan usia sekitar 50 tahun. Ini tadi saya cek tidak ada nadi, tidak ada napas. Sekarang baru dilakukan resusitasi. Nah, harapannya tim Code Blue itu kurang dari 5 menit bisa sampai lokasi. Kalau di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDAI, alhamdulillah selama ini tim Code Blue kurang dari 5 menit bisa sampai lokasi yang dituju. Baru nanti orang awam melakukan resusitasi jantung paru yaitu 30 kompresi, 2 ventilasi. Yaitu caranya ini ya, resusitasi jantung paru pada kalau bisa lebih enaknya di atas PX pulsasi sipoideus 2 jari atau di pertengahan sternum jadi di pertengahan ini ya. Kompresi letaknya di situ, monggo bisa tangan kanan berada di bawah, tangan kiri berada di bawah, nggak apa-apa, tergantung dengan individu masing-masing penolong. Nah, high quality CPR itu adalah tekanan cepat 100 sampai 120 kali per menit. Jadi jangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1. Nah, itu malah kalau kita hitung hanya 60 sampai 70 kali per menit. Kalau bisa lebih cepat. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. Nah, seperti itu. Jadi nanti diusahakan bisa 100 sampai 120 kali per menit. Dan jangan lupa ketika kita menghitung, itu tekanan kuat 5 sampai 6 cm. Jangan sampai kita karena kesulitan menghitung, kita melupakan tekanan kuat 5 sampai 6 cm. Dan harapannya juga minimalkan interupsi. Jadi jangan sampai berebut, aku saja yang RCP, aku saja. Nah, itu jangan sampai. Jadi diusahakan siapa yang menemukan langsung RCP, nanti tiap 2 menit gantian gitu. Dan full chest recoil ya, itu. Jadi setelah ditekan, harapannya setelah penekanan kan kembali lagi. Nah, harapannya kembalinya torak atau pengembangan dada itu diharapkan untuk kembali dulu, jangan langsung digenjot terus, karena ini nantinya justru akan beresiko ke pasien itu sendiri. Nah, diusahakan nilai ETCO2 di atas 10. Nah, ini ganti kompresor tiap 5 siklus atau 2 menit, karena kalau benar-benar RCP dengan benar itu 2 menit itu sudah kecapean. Kalau 2 menit belum capek, berarti itu RCP-nya belum benar biasanya. Nah, ini yang pertama adalah jangan lupa ya, kedalaman tadi bisa 5 cm sampai 6 cm. Kemudian perform rate-nya yaitu 100 sampai 120 kali per menit. Nah, jangan lupa recoil. Recoil itu pengembalian dadanya. Nah, ini buka jalan nafas, berikan bantuan nafas yaitu dengan chain lift atau headtil chain lift dan jotras. Jotras ini bisa digunakan pada pasien yang mengalami cedera spinal atau trauma, itu diharapkan pakai jotras. Kalau tidak ada,
Berarti pakainya ethyl chain lift untuk membuka jalan napas. Nah, teknik bantuan napas yaitu dengan volume cukup untuk membuat dada mengembang, hindari pemberian bantuan napas yang cepat dan berlebihan. Namun teknik pemberian bantuan nafas untuk saat ini tidak dianjurkan untuk dilakukan melalui mulut ke mulut. Karena era pandemi ini, jadi harapan dari kami untuk pemberian nafas dari mulut ke mulut kita tidak berikan dulu. Itu saran dari AHA juga menyarankan agar teknik pemberian mulut ke mulut tidak dilakukan dulu di era pandemi ini, tapi setelah pandemi nanti berakhir mungkin bisa dilakukan kembali. Ini apabila menggunakan alat, yaitu teknik pemberian ventilasi menggunakan alat, jika petugas medis statis teknik 1 personil dengan C3 ya. Jadi C itu memegang sungkupnya, 3 itu memegang tadi agar membuka ethyl chain lift atau jotrasnya. Jadi jalan napas pasien itu bisa terbuka. Jadi diangkat dan ethyl. Nah, pakai C3-nya itu. Teknik pemberian dengan ventilasi bag full mask itu dengan 2 personil, caranya seperti ini. Nah, ini lebih efektif daripada hanya 1 personil. Biasanya teknik 1 personil ini dilakukan oleh orang yang sudah ibaratnya senior atau paham di bidangnya, atau yang 2 personil yaitu pada orang-orang awam yang mungkin kalau dengan teknik 1 mereka kesulitan. Jadi harapannya bisa 2 orang atau teknik 2 personil. Nah, ini kompresor bergantian tiap 5 siklus untuk menghindari kelelahan. Cek respon ulang setelah 5 siklus tiap 2 menit, cek nadi lagi, cek nafas lagi, lakukan kontinu hingga AED atau tim sekunder datang. Jadi di rumah sakit kita tim Code Blue itu sudah membawa AED atau defibril. Jadi diharapkan ketika ada pasien yang mengalami henti jantung, kita bisa memasang alat tersebut sehingga angka keselamatannya meningkat. Ini ya, pasang elektroda, kemudian analisa dulu irama jantungnya. Pada pasien-pasien yang seperti ini biasanya ada irama VF, ventricle fibrilasi, atau ventricle tachycardia dengan nadi, biasanya AED itu akan berbunyi shockable. Nah, maka jika ada suara seperti itu, maka kita harus amankan area. Danger clear atau everybody clear, I am clear, you're clear, everybody clear, clear. Baru kalau ada suara clear dari teman-teman, maka kita baru nge-stop. Tapi kalau teman-teman belum ada yang bilang clear, maka jangan langsung di-stop. Jangan sampai teman kita nanti yang malah ke-shock karena alat defib tersebut. Nah, ini contohnya. Jadi 1 orang itu memasang AED atau defibrilasi, 1 orang melakukan RJP. Jadi ketika memasang diharapkan RJP itu tetap masih jalan dan tidak diberhentikan. Nah, ini clear, jangan sentuh korban, tekan tombol shock, lanjutkan RJP. Ketika sudah shock, baru lanjutkan RJP. Itu seterusnya sampai nadi pasien kembali berdenyut. Nah, ini jika kita menggunakan alat namanya ETCO2. Jadi ETCO2-nya dikasihkan di sungkup di atas. Ketika ada napas pasien sudah bernapas kembali, kita bisa menilai ETCO2-nya. Namun dari beberapa sakit belum mempunyai alat tersebut. Jadi kalau dari rekomendasi dari AHA diharapkan setiap rumah sakit sekarang sudah mempunyai alat tersebut. Posisi recovery yaitu bertujuan untuk mempertahankan potensi jalan napas dan mengurangi resiko obstruksi jalan napas. Caranya adalah seperti ini. Tangan sebelah ini jadi boleh miring ke kiri, boleh miring ke kanan, tapi dari beberapa jurnal menganjurkan untuk miring ke kiri. Jadi tangan 1 di atas, kemudian tangan 2 kita memegang area ini, telinga, kemudian ke kaki sebelah kiri, di sebelah kanan ya, maaf, kaki sebelah kanan diangkat, baru kita miringkan ke kiri. Nah, itu tadi alasannya untuk mempertahankan potensi jalan napas dan mengurangi obstruksi jalan napas setelah pasien itu dilakukan CPR. Nah, ini Bapak Ibu, algoritma terbaru dari AHA yaitu seperti ini. Jadi mungkin dari rumah sakit lain atau dari PPK 1 nanti bisa mencontoh
dari AHA terbaru, versi terbaru untuk algoritma henti jantung. Jadi nanti ketika mulai CPR, berikan oksigen, pasang monitor, pasang defib. Jika ritme dapat diberi shock, ya VF atau VT dengan pulse atau dengan nadi, itu langsung kita shock, baru CPR 2 menit, akses IV, ritme dapat diberi shock atau tidak. Jika ya, shock lagi, tidak, langsung. Jika tidak, ada tanda-tanda kembali sirkulasi enggak ini? Pasien kembali spontan enggak? Nadinya teraba enggak? Jika teraba, maka pasien ini dinyatakan ROSC atau Return of Spontaneous Circulation. Nah, kualitas CPR tadi sudah saya sampaikan ya, yaitu 100 sampai 120 kali per menit. Jika defib, tergantung defib dari masing-masing PPK 1 rumah sakit berbeda-beda. Ada yang model bifasik, ada yang model monofasik. Bifasik yaitu bisa digunakan 120 sampai 200 joule ya. Kekuatannya, kalau monofasik yaitu 300 joule. Dan terapi obat yaitu epinefrin 1 mg tiap 3 sampai 5 menit. Kemudian untuk amiodaron jika terjadi VF atau VT dengan nadi, maka kita berikan 300 mg atau dosis kedua 150 mg. Dan di sini adalah penyebab yang dapat dipulihkan adalah kita harus benar-benar menilai apakah pasien ini hipovolemi, hipoksia, hidrogen atau hiperkalemi, hipotermi, yaitu 5H, 5T cara kita mengingat itu. Jadi ini nanti mungkin bisa dipublikasikan atau bisa dicatat untuk tiap-tiap rumah sakit, bisa ditempel di setiap bed. Kalau di rumah sakit kita sudah tiap bed itu kita tempelkan. Kemudian ini apabila darurat terkait opioid itu untuk pasien yang ada di layanan kesehatan. Sama ya, hampir sama dengan kemungkinan keracunan opioid. Periksa respon, minta pertolongan, jika ya nanti cegah penurunan kondisi dengan tepuk dan teriak, buka saluran nafas dan atur posisi, pertimbangkan naloxon, bawa ke rumah sakit, dan kalau sudah sampai rumah sakit kita kaji lagi apakah orang tersebut bernapas dengan normal, jika tidak apakah nadi orang tersebut berdenyut. Nah, di sini kalau medis, ya tim medis itu bisa mengecek nadi, harapannya setiap petugas medis bisa mengecek nadi kurang dari 10 detik. Lebih dari 3 ya ada nadi baru bantu ventilasi, buka saluran napas dan berikan napas buatan atau perangkat masker oksigen, berikan naloxon. Mulai CPR, jika tidak ada nadi, gunakan AED, pertimbangan naloxon, rujuk ke algoritma BLS atau henti jantung. Enggak bisa. Nah, ini ya, naloxon. Jadi cara pemberiannya seperti ini. Itu berfungsi untuk menetralkan efek dari overdosis. Ini algoritma pasca henti jantung, yaitu untuk manajemen ROSC. Kelola saluran napas, penempatan awal pipa endotrakeal sudah pas atau belum. Kelola parameter napas mulai 10 napas per menit, SpO2, PaCO2. Kemudian peroleh EKG 12 hadapan, kemudian pertimbangkan intervensi jantung potensial. Jika terdapat STEMI, apa yang harus dilakukan? Jika terjadi shock kardiogenik, apa yang harus dilakukan? Kemudian bantuan sirkulasi mekanisme diperlukan. Apabila mengikuti perintah, pasien sadar, berarti manajemen perawatan kritis lainnya. Kemudian evaluasi dan tangan etiologi yang dapat dipulihkan dengan cepat, libatkan konsultasi ahli untuk manajemen berkelanjutan. Apabila tidak mengikuti perintah atau pasien koma, yaitu segera untuk melakukan manajemen suhu bertarget atau TTM, peroleh CT scan otak, pemantauan EEG, dan manajemen perawatan kritis lainnya. Dan jangan lupa ya, nanti tetap 5H, 5T yang harus kita evaluasi. Ini untuk henti jantung pada algoritma ACLS kehamilan di rumah sakit, yaitu berbeda dengan Kotbul biasa ya. Di sini kita harus bergabung dengan OPSIN maupun dengan kebidanan, yaitu bentuk tim henti jantung maternal
dengan mempertimbangkan etiologi dari henti jantung. Jadi tim Code Blue nanti bekerja lakukan intervensi maternal, yang obstetrik nanti lakukan intervensi obstetrik. Itu dengan dua-duanya diharapkan adalah menyelamatkan keduanya, yaitu menyelamatkan anaknya dan menyelamatkan ibunya, harapannya seperti itu. Jadi tim untuk maternal diharapkan Code Blue-nya timnya berbeda dengan tim biasanya. Jadi di sini melibatkan obgyn dan melibatkan dari kebidanan. Yaitu etiologi potensial dari henti jantung maternal adalah kita menggunakan A, B, C, D, E, F, G, sampai H. Komplikasi anestesi, perdarahan, kardiovaskuler, obat-obatan, emboli, demam, penyebab non-obstetrik umum dari henti jantung 5H, 5T tadi, dan hipertensi. Jadi lebih banyak ya etiologi untuk potensial dari henti jantung maternal itu. Ini untuk algoritma henti jantung anak. Mungkin untuk besok ke depan dari spesialis anak yang mungkin akan menjelaskan terkait algoritma henti jantung anak, karena dari anak sendiri dengan dewasa itu lebih agak berbeda. Jadi ritme dan penanganannya lebih berbeda. Yang di sini yang membedakan adalah anak itu ventilasi dan kompresi 15:2. Kalau dewasa kan tadi 30:2. Kalau anak yaitu 15:2. Dengan pemberian terapi obat juga yang berbeda dengan dosis dewasa. Mungkin ini bisa difoto atau di screenshot, monggo bisa digunakan di rumah sakit masing-masing. Ini AH terkait AH 2020. Ini penanganan bradikardi pediatrik dengan algoritma denyut. Pasien dengan bradikardi, gangguan kardiopulmoner atau tidak, status mentalnya gimana, tanda-tanda shock, terjadi shock enggak, hipotensi enggak, jika iya, penilaian dan bantuan, pastikan saluran napas tidak terhalang, bantu pernapasan dengan ventilasi, mulai CPR jika pasien itu perlu bantuan, mulai CPR jika heart rate kurang dari 60, nah ini kalau anak ya, jadi mulai CPR jika heart rate kurang dari 60 per menit, terlepas adanya oksigen dan ventilasi. Bradikardi tetap ada, jika tidak nanti langsung bantuan, pertahankan ABC, amati EKG 12 hadapan, jika iya lanjutkan CPR, heart rate kurang dari 60 kali per menit, akses IV, epinefrin atau atortin, untuk vagal tone ditingkatkan atau blok AV primer. Pertimbangkan pemacuan transthoracic atau transvena, identifikasi dan tangani penyebab mendasar. Kemudian kita lanjutkan periksa denyut tiap 2 menit, terdapat denyut, ya berarti kita ke bradikardi tetap ada atau tidak. Jika tidak, lanjutkan ke algoritma henti jantung pediatrik. Jadi ini algoritma bisa digunakan sesuai dengan kondisi pasien ya. Jadi nanti ada atau tidak, jika iya berarti kita lari kemana, jika tidak kita lari kemana. Kardi pediatrik, algoritma denyut, tadi ya sudah disampaikan sama Dr. Iqbal bahwa untuk pasien anak, jika mengalami takikardi itu juga berbahaya, jika mengalami bradikardi juga berbahaya. Jadi di sini sudah sudah semuanya sudah ada algoritmanya, jadi nanti kita tinggal mencontoh dan mengaplikasikan di harian kita. Nah ini COVID-19 henti jantung. Kita sekarang di masa pandemi ya, jadi kita juga harus mempertimbangkan efek dari APD kita, cara penanganan PHD kita sesuai dengan algoritma atau sesuai dengan panduan COVID-19. Kita mengambil sumber dari Wuhan atau dari Cina, yaitu pasien yang mengalami gangguan pernapasan yang berakibat henti jantung, 87% itu, 87,5% itu pasien mengalami gangguan pernapasan yang berakibat mengalami henti jantung. Di irama henti jantung pada pasien COVID itu tadi disampaikan sama Dr. Iqbal ya, pada pasien COVID itu tiba-tiba langsung asistol. Nah itu memang terjadi seperti itu. Jadi 89,7% pasien, 5,9% pasien dengan VT tanpa nadi atau VF. Jadi irama EKG apapun namun tidak teraba yaitu dengan PA atau pulse electrical activity 4,5%. Jadi kita harus antisipasi atau waspada ya pada pasien yang mengalami COVID itu karena penurunnya lebih cepat. Nah ini tingkat keparahan COVID-19 dan resiko henti jantungnya 80% ringan, infeksi saluran napas atas tidak berkomplikasi.
15% parah radang paru pneumonia atau sesak napas. Nah, 5% kritis gagal napas, shock dan gagal multi organ tubuh. Nah, ini bisa terjadi 5%-nya. 5% dengan angka kejadian di Indonesia kan sekarang semakin meningkat ya. Jadi kita harus waspada, kita terus antisipasi karena 5% ini angkanya juga tinggi. Ini dampak COVID-19 pada sistem kardiovaskuler yaitu SARS-CoV-2 memicu respon dan overaktivisasi sel-sel imun yang berakibat pada sitokin. Jadi invasi virus ini juga menyebabkan kerusakan miokard dan disfungsi miokard. Contohnya itu miokarditis, aritmi, gagal jantung, dan sindrom koroner akut yang dapat meningkatkan resiko henti jantung. Nah, COVID-19 dan CPD dewasa ya, kita ambil dari AHA juga ya. Kita langkah pertama, kita hubungi 119 atau hubungi tadi Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDI atau dari Rumah Sakit Bapak Ibu. Kemudian langkah kedua adalah tutup mulut dan hidung penolong dengan masker atau kain. Jadi harapannya ketika kita menolong pasien itu tutup masker kita pakai APD. Kemudian langkah kedua tutup mulut hidung korban. Jadi bukan hanya kita yang ditutup, tapi korbannya juga ditutup pakai masker atau kain masker maksudnya. Kemudian langkah ketiga baru lakukan hand only CPR atau high quality. Baru ke langkah keempat adalah pasang AED. Nah ini harapannya adalah cek respon. Ketika cek respon itu kita selalu sudah memakai masker. Meminta pertolongan, setelah meminta pertolongan pastikan tutup mulut penolong dan korban dengan masker kain. Nah, ini di sini ya. Jadi bukan hanya penolong saja yang pakai masker, tapi harapannya adalah korban juga memakai masker. Nah, tidak membuka jalan napas atau mendekati mulut atau hidung korban. Jadi ini sudah tidak dianjurkan di era pandemi ini. Sudah tidak membuka jalan napas dan tidak kita menilai ada nafas atau enggak pada pasiennya, tapi langsung lakukan RCP. Nah, RCP diharapkan di sini adalah kita 100 sampai 120 sampai tim code blue atau tim dari emergency itu datang. Kemudian evaluasi tiap 2 menit, RCP 30/2 sudah tidak gunakan, tapi 30/2 boleh dilakukan apabila menggunakan BVM, teknik 2 orang. Nah, di sini yang diperbolehkan adalah itu. Nah, ini selalu kita bawa APD, dan ketika pada pasien COVID ya, ini ya contohnya, atau dalam kondisi pandemi seperti ini, kita menggunakan APD dulu sebelum kita memberikan bantuan pada korban. Kemudian ya di sini personil timnya itu dibatasi, jangan terlalu banyak tim yang bergerak, karena kalau di sini kan sekarang tim Kodbu itu bisa 6 atau 5. Nah, bisa kalau pada pasien COVID ya diminimalkan. Jadi harapannya 3 atau 4 dikurangi lah untuk agar tidak terjadi penularan yang luas. Dan jangan lupa untuk HEPA filter, setiap ruangan dipasang HEPA filter, kemudian pertimbangkan untuk pemasangan ventilator, pertimbangkan untuk intubasi. Apabila intubasi tidak bisa dilakukan, bisa digunakan LMA di sini. Nah ini ya, jadi sebelum kita menolong pasien COVID, diharapkan kita menggunakan AVD level 3 dulu. Nah ini gunakan HEPA filter, jadi sebelum BVM itu sungkup, di atasnya itu ada namanya HEPA filter. Jadi kalau di kita sudah memakai ya, jadi di atasnya itu pakai HEPA filter, kemudian baru baggingnya. Jadi sebelum ke pasien harapannya sudah pakai HEPA filter. Dan jika intubasi tertunda atau gagal atau kita ragu dengan intubasi, bisa menggunakan LMA, karena kan di sini tidak memakai laringoskop, tidak membuka jalan napas, tapi langsung kita masukkan. Jadi lebih aman ini jika kita memakai LMA. Jika harus memasang ET, nah ini caranya pakai kotak itu ya, gunakan aerosol box atau tindakan aerosol generating procedure. Mungkin bisa nanti WA Mas Agus atau WA Mbak Ara, contoh yang dari RSI ada enggak? Nah, kita sudah membuat ini. Jadi setiap pasien yang dilakukan intubasi di OK, di ICU, di Bangsal, ketika ada terjadi Kodbu, kita sudah menggunakan aerosol box ini. Jadi nanti mungkin Mas Agus, saya pengen
ukurannya berapa yang ada di RSI, Mbak minta tolong fotokan, itu bisa langsung menghubungi Mas Agus atau Mbak Ara, atau bisa dibuatkan oleh RSI juga bisa nanti ya. Untuk PPK 1 mungkin ada khusus, harga khusus untuk PPK 1, jadi nanti sebelum melakukan intubasi kita menggunakan aerosol box ini. Nah, ini daftar periksa perawatan pasca di jantung pediatri, itu ada beberapa pemantauan yang harus diisi, jadi ini mungkin bisa dimasukkan ke dalam SOP atau algoritma yang ada di tiap rumah sakit. Ini sekilas terkait dengan BHD, terima kasih. Kemudian saya lanjutkan materi kedua ya, jadi setelah materi kedua ini baru sesi tanya jawab ya. Monggo. Nah, baik, terkait dengan Qotbul Syariah kita menggunakan metode EWS, Early Warning Score. Jadi dulu ketika pembentukan tahun 2018 kita mengadakan EWS dan EWS dewasa, anak dan obstetri. Kita juga membentuk EWS terkait dengan EWS Syariah. Jadi ada beberapa parameter yang berbeda dengan rumah sakit lain. Jadi kita menggunakan ada EWS Syariah namanya. Di harapannya Qotbul Syariah ini menjadi sistem yang tergabung dalam Qotblu maupun EWS yang ada di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDAI. Pengertian sendiri adalah sistem Qotbul Syariah adalah suatu sistem pemanggilan tim kegawatan emergensi yang ada di suatu rumah sakit dalam menghadapi pasien yang mengalami kegawatan medis maupun henti jantung, henti napas, itu dengan memberikan pelayanan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah itu dengan cara menjaga aurat pasien, menjaga privasi pasien, dan seperti itu. Dalam hal kegawatan medis maupun di jantung, prinsip syariah sangat diperlukan dalam hal menjaga privasi dan aurat pasien saat dilakukan tindakan medis. Jadi ketika kita melakukan tindakan medis, harapan kita juga bisa menjaga aurat dan bisa menjaga privasi sesuai standar KAS, yaitu di bab poin HPK ya. Nah, dalam sistem Qotblu Syariah ini yang membedakan dengan Qotblu biasa atau Qotblu biasa, yaitu adalah dengan keterlibatan bina rohani. Nah, bina rohani itu kita gabungkan, kita libatkan di sistem Qotblu kita. Jadi di dalam tim Qotblu itu ada bina rohaninya, jadi dibuatkan dalam sistem EWS, Early Warning Score, sehingga dapat memprediksi dari awal kebutuhan pelayanan bina rohani dalam penanganan pasien yang mengalami kegelisahan, dalam penerimaan penyakitnya, dan dalam penanganan kegawatan medis, sehingga pasien dan keluarga mendapatkan dorongan dan motivasi yang diberikan oleh bina rohani. Jadi harapannya ada bina rohani itu bisa memberikan pelayanan itu sesuai dengan kondisi atau EWS yang kita laporkan ke bina rohani. Jadi bina rohani tidak bingung nantinya ketika, mohon maaf ini ada pasien dengan EWS bina rohani semisal 6 atau 7, ini berapa, 8 atau berapa, nanti bina rohani bisa memberikan inisiatif atau memberikan maksudnya ke tempat lokasi mau berapa jam, karena ketika sudah ada itu berarti harus pelayanan bina rohani harus cepat. Nah, kalau sebelumnya kan kita, mohon maaf ada pasien yang gelisahnya gimana? Nah, gelisahnya seperti ini loh, butuh penanganan bina rohani berapa jam? Nah, itu kan jadi kolaborasi antara bina rohani. Waktu dulu kita belum sinkron. Nah, sekarang ketika ada EWS lebih enak kita mengaktifkan bina rohani. Jadi sistem Qotbul Syariah ini juga dapat memberikan pelayanan talqin maupun bimbingan rohani kepada agama lain. Sehingga dalam menghadapi kematian diharapkan semua pasien dapat terlayani. Jadi bukan hanya Islam saja ya dilayani di rumah sakit kita, tapi bisa non-Muslim, yaitu dari non-Muslim bisa kita layani. Harapannya lebih cepat dengan adanya EWS ini. Nah, ini alur pemanggilan Qotbul Syariah, yaitu tetap ya kita aktifasi di nomor 200, ini sebagai pusat pengendali EWS di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDAI. Kita nanti menentukan lokasinya. Kalau ini yang berbeda adalah kalau di Qotblu sendiri tim sekunder yaitu 10 menit, kalau tim sekunder maksimal 5 menit ketika ada pasien kegawatan medis dan di jantung. Tapi kalau pemanggilan bina rohani, respon time maksimal kegiatan kegawatan medis adalah kurang dari 1 jam. Untuk henti jantung, respon time-nya maksimal 10 menit. Jadi nanti tim Qotblu yang akan memanggil bina rohani untuk mengaktifkannya. Nah, dalam sistem Qotblu Syariah, kita EWS itu mengambil dari teorinya Kubler-Ross.
Jadi ada 5 tahapan pasien sebelum pasien itu meninggal. Nah, ini kita coba buatkan dalam bentuk EWS, yaitu mengambil teori dari Kubler-Ross. Yaitu yang pertama adalah denial, pasien itu penyangkalan, yaitu seseorang yang akan menghadapi kematian atau seseorang dengan penyakit terminal illness. Biasanya menolak bahwa kematian akan terjadi dalam hidupnya. Nah, respon-respon seperti ini itu biasanya terjadi pada pasien yang terminal atau pasien-pasien yang mengalami kegawatan medis. Jadi harapannya kita selain medis, kita juga harus menilai sistem-sistem dari teori Kubler-Ross ini. Yaitu yang kedua adalah bagaimana kita menilai kemarahan pasien. Dengan pasien itu sulit mengontrol denial yang dialaminya, maka hal tersebut akan mengarah ke kemarahan. Nah, jangan sampai pasien itu marah-marah, tapi kita bisa mengantisipasi di awal. Sedih atau menawar. Nah, di sini sebelum terjadi marahan mesti ada sedih dan menawar. Pasien akan memikirkan bahwa kematian bisa ditunda. Nah, proses penawaran ini diharapkan tidak terjadi marah nantinya. Dan harapannya pasien-pasien nanti bisa tenang dengan keberadaan bina rohani. Kemudian depresi. Nah, ini awal-awal pasien dinyatakan terminal atau pasien-pasien terminal atau pasien dengan masalah gangguan sistem kardiovaskuler maupun gangguan atau pasien-pasien COVID saat ini kan mereka masih depresi ya dengan penyakitnya. Nah, jangan sampai mereka itu lemah dan tidak dapat lagi tersenyum menghadapi kenyataan yang dialaminya. Jadi di sini peran bina rohani adalah membimbing pasien-pasien kita agar nantinya bisa semangat dan tidak lanjut ke level yang ke atas. Kemudian penerimaan ya masa di mana pasien memiliki banyak waktu belum menghadap kematian dan mendapatkan pertolongan perhatian dalam masa-masa sulit yang dialami, dia akan masuk ke masa di mana dia tidak marah ataupun depresi. Harapan kita pasien-pasien di rumah sakit kita, di rumah sakit Bapak Ibu itu semua menerima. Jadi menerima rasa sakitnya, menerima dengan diagnosanya, dan menerima dengan apa yang akan terjadi. Dan harapan ini kan pasien-pasien harus awal-awal harus banyak beristighfar. Nah, seperti itu. Harapan kita itu adanya Qotblu Syariah adalah untuk mengantisipasi di hal-hal seperti itu. Nah, komponen tim resusitasi sendiri dalam tim Qotblu Syariah sistem itu prinsipnya terbagi menjadi 3 komponen, yaitu petugas non-medis terlatih atau petugas awam ya, merupakan petugas non-medis dengan keterampilan bantuan BHD dan aktivasi sistem Qotblu. Alhamdulillah di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDAI semua petugas sudah terlatih dalam BHD-nya. Dan kedua adalah tim medis primer, merupakan petugas medis dengan kemampuan bantuan hidup dasar dan lanjut, merupakan personel tim medis yang pertama kali menjumpai melakukan resusitasi pada pasien kritis henti napas atau henti jantung ini, contohnya perawat dan dokter ya. Kemudian tim sekunder itu adalah tim Qotblu sendiri, merupakan petugas medis dengan komponen dokter, perawat, yaitu di dalamnya ada asesmen pasien kritis dan bantuan hidup lanjut, termasuk advance untuk breathing, manajemen, dan didukung oleh peralatan yang lebih lengkap. Kemudian yang keempat, nah ini yang membedakan ya, tim bina rohani merupakan petugas bina rohani yang ada di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDAI, maupun tim bina rohani dari agama lain yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDAI. Jadi di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDAI itu melayani selama 24 jam untuk petugas bina rohani. Nah, disinilah sistem EWS itu berupaya untuk memberikan pelayanan bina rohani selama 24 jam sesuai dengan skor-skor yang nanti ditentukan. Nah, ini contohnya algoritma penanganan pada pasien yang mengalami skor-skor tadi yang saya jelaskan, yaitu pertama yang kita harus asesmen adalah monitor pengenalan kondisi pasien, tentukan skor ya. Skor 0 berarti monitoring rutin per 8 jam. Skor 1 sampai 3 resiko rendah berarti nanti responnya adalah asesmen segera oleh perawat, senior, kebutuhan keagamaan, eskalasi perawatan dan frekuensi monitoring per 24 jam, pemanggilan bina rohani kurang dari 24 jam. Nah, jadi ini di sini bina rohani boleh ke pasien kurang dari 24 jam. Monitoring dan evaluasi lagi, adakah peningkatan skor atau tidak? Jika tidak, observasi kegiatan keagamaan pasien, yaitu nanti ada di slide selanjutnya. Jika ada peningkatan skor, semisal skor 4 sampai 5, berarti di sini adalah pemanggilan pendampingan bina rohani
kurang dari 6 jam. Nah, di sini yang membedakan itu ya. Tadi kurang dari 24 jam, ya ini kurang dari 6 jam. Kemudian kita lakukan monitoring dan evaluasi, ada peningkatan skor atau tidak. Jika ya, berarti kita skor 6 atau lebih dari 1 parameter kriteria Code Blue, yaitu pemanggilan bina rohani kurang dari 1 jam. Di sini harapannya adalah bina rohani bisa datang ketika kondisi pasien sudah gelisah, marah seperti itu, jadi bina rohani bisa menenangkan. Dan henti napas yang di jantung tadi ya, kalau henti napas, kalau kegawatan medis itu kurang dari 1 jam, kalau ketika pasien henti napas yaitu kurang dari 10 menit. Dan ini contoh EWS yang diisi oleh teman-teman di Bangsal ya. Jadi ini pasien untuk EWS itu untuk teman-teman yang ada di Bangsal. Ketika tadi respon pasien gimana, pasien menerima atau enggak, pasien mengalami depresi berarti scoring 1. Sedih nih, pasien sedih dan menawar berarti scoring 2, marah scoring 3, penyangkalan berarti scoring 4. Nah, kita juga harus, selain respon pasien, kita juga harus merespon keluarga. Keluarga menerima, mengeluh, sedih, atau acuh atau tidak. Nah, di sini ya, kita juga harus merespon keluarga. Jika respon keluarga itu negatif, maka itu akan berpengaruh juga ke pasien. Jadi, di sini peran bina rohani selain ke pasien juga bisa menenangkan keluarga. Dari respon penilaian bagaimana positif atau negatif. Nah, di sini juga kita harus menanyakan respon ibadah pasien itu gimana. Pasien itu disiplin atau kadang-kadang jika disiplin scoring 1, kadang-kadang disiplin itu 0, mohon maaf. Kadang-kadang itu 1, jika tidak pernah ibadah berarti kita scoring 2. Jadi nanti bina rohani akan edukasi ke pasien. Ayo Bapak dan Ibu kita mulai sholatnya ya. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sakit itu tetap diwajibkan untuk sholat. Nanti diajarkan caranya tayamum, caranya sholat di bed itu seperti apa. Nah, seperti itu. Di sini juga ada parameter tambahan kalau pada pasien Islam, yaitu kita harus mengingatkan ketika sholat zuhur sudah sholat belum, asar, maghrib, isya, subuh, itu dengan centang atau tanda tangan perawat yang ada di situ. Nah, ini di bawahnya juga ada keterangannya skor 1 sampai 3 sama seperti tadi ya. Skor 4 sampai 5, skor 6 atau lebih harus bagaimana caranya kita memanggil bina rohani. Jadi di form EWS EWS scoring system syariah itu di bawahnya sudah ada ini. Monggo kalau mau di screenshot atau mau diambil gambarnya bisa dipublikasikan atau mungkin bisa diusulkan ke rumah sakit lain. Alhamdulillah kita ini sudah maju ke CARS Award ya. Jadi alhamdulillah kita sudah masuk nominasi kemarin, tapi belum dapat peringkat. Jadi kemarin kita sudah ajukan ke CAS, di sana kita kita lakukan penelitian. Jadi penelitian kita sudah dipublikasi di SNAS. Nah, ini manajemen pasca pemanggilan tim Code Blue Syariah tentukan tindak lanjut terapi. Nah, ini dari bina rohani itu ada manajemen pasca pemanggilan tim Code Blue Syariah. Contohnya adalah bagaimana memotivasi penerimaan sakitnya, bimbingan fikih pasien, bimbingan fikih wanita, bimbingan doa, bimbingan membaca atau menghafal Al-Quran, motivasi keluarga pasien, anjurkan bersedekah, pendampingan umum, pendampingan khusus, ruqyah, Qur'ani healing atau terapi zikir, manajemen nyeri cara syariah, dan talqin. Nah, di sini adalah nanti manajemen yang akan dilakukan bina rohani di rumah sakit kita yang akan dilakukan ke pasien-pasien tersebut sesuai dengan kondisi pasiennya. Nah, ini caranya kita adalah catat jumlah skor EWS-nya, kemudian kita laporkan skor itu ke bina rohani. Setelah terlapor nanti bina rohani akan datang mengasesmen ulang oleh bina rohani. Jadi nanti benar nggak yang sudah diisi oleh perawat? Jika benar berarti bina rohani akan menentukan manajemennya. Jadi nanti bina rohani akan mendatangi pasien sesuai dengan kebutuhannya. Baik, begitu terkait dengan sistem Code Blue Syariah. Monggo untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator, Mbak Nyengseh. Monggo, Mbak. Ya, terima kasih Pak Sarwo. Untuk materinya sangat bermanfaat. Untuk bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung unmute atau menuliskan di kolom komentar. Mungkin pertanyaan yang tadi saat
narasumber Dr. Iqbal bisa lebih dijelaskan oleh Pak Sarwo terkait perbedaan Code Blue biasa dengan Code Blue Syariah seperti apa? Baik, terima kasih kepada Vidora Ade Permana ya. Jadi tadi yang membedakan antara Code Blue Syariah dengan Code Blue biasa adalah yang pertama keterlibatan bina rohani di situ. Yang kedua adalah bagaimana tim Code Blue sendiri bisa menjaga privasi dan menjaga aurat pasien. Yang ketiga adalah kita ada manajemen terkait dengan pasien-pasien yang mengalami tadi 5 tahapan terkait dengan Kubler Ross itu. Jadi di situ selain kita menilai terkait dengan EWS kegawatan medis, tapi kita juga menilai EWS syariah, yaitu dengan kita mengadopsi dari teori Kubler Ross yaitu di 5 tahapan tadi. Jadi harapannya nanti tim Code Blue itu bergabung dengan tim Bina Rohani sehingga pasien-pasien yang mengalami kegawatan medis itu bisa terlayani 2 pelayanan, yaitu yang pertama pelayanan medis, yang kedua adalah pelayanan bina rohani. Dan alhamdulillah selama ini kita menerapkan tim Code Blue Syariah itu beberapa kali pasien mengatakan puas dengan adanya keterlibatan bina rohani. Jadi pasien-pasien yang mengalami kegawatan medis itu bisa ditenangkan oleh bina rohani. Dan harapan kita ketika pasien sebelum menjelang kematian, diharapkan kita bisa memberikan motivasi, edukasi, sehingga harapan kita adalah pasien yang mengalami meninggal itu harapan kita adalah husnul khotimah. Jadi seperti itu perbedaan dari EWS syariah dan Code Blue syariah dan Code Blue biasa. Begitu, monggo. Oh iya, terima kasih Pak Sarwo. Untuk Vidora dari Rumah Sakit Queen Latifah, apakah sudah jelas terkait perbedaan Code Blue syariah dan dengan Code Blue yang biasa? Atau Bapak Ibu ada pertanyaan lain? Sambil menunggu, masih ada waktu jika masih ada yang bertanya, sambil kita share untuk link post testnya. Ada. Ini ada pertanyaan dari Dr. Nur Syufiatul Hairani. Apakah dalam melakukan tindakan Code Blue Syariah juga diterapkan ketika pasien seorang wanita, maka penolong atau tenaga kesehatan yang melakukan RJP juga wanita? Nah, ya, terima kasih kepada Dr. Nur Syufiatul. Jadi memang di Rumah Sakit Islam Jakarta PDHI sudah beberapa kali menerapkan ketika tim Code Blue datang, jadi nanti ada pasien wanita, maka yang resusitasi adalah perawat wanita nantinya. Ketika terjadi pada pasien laki-laki, yang resusitasi nanti adalah perawat laki-laki. Tapi ya harapan kita dengan pengembangan sistem ini sudah menjaga privasi pasien. Selain kita melakukan itu kepada bukan hanya privasi pasien saja ya, tapi kita juga menjaga agar pasien yang terresusitasi itu sesuai gendernya. Ketika pasien itu laki-laki, maka yang RJP adalah laki-laki. Nanti petugas perempuan nanti hanya di RW, di sirkuler, dan di pencatatan. Kalau semisal pasien itu wanita, ya maka wanita nanti ya RJP. Jadi harapan kita nanti di rumah sakit kita juga sudah memberikan kondisi ketika ada pasien-pasien EWS itu mana saja nanti pasien laki-laki atau perempuan, maka nanti akan membentuk atau datang yaitu sesuai dengan gendernya. Jadi harapan kita, tapi selama ini memang kita sudah melaksanakan ya, pasien laki-laki di RJP oleh laki-laki, perempuan di RJP oleh perempuan. Jadi nanti yang petugas lain bisa memberikan layanan sesuai dengan tugas masing-masing. Seperti itu. Ya, untuk ada pertanyaan selanjutnya. Mohon maaf dari Daralia JIH menanyakan untuk Code Blue Syariah hanya perbedaan. Oh, belum. Yang dari Endang dulu dari RSI Sultan Agung Semarang mau bertanya tentang bagaimana penanganan Code Blue Syariah. Apakah petugas Code Blue sesuai gender? Tadi sudah terjawab ya. Diusahakan sesuai gender. Sesuai gender ya, betul. Terus untuk pertanyaan dari Lia Rumah Sakit JIH menanyakan untuk Code Blue Syariah hanya perbedaan ada di Bina Rohani saja, dan apakah tim Bina Rohani dibedakan sesuai gender?
Jika talqin dikehendaki oleh keluarga pasien sendiri, tim Bina Rohani hanya mendampingi dan mendoakan. Baik, terima kasih kepada Daralia dari RSCIH. Jadi memang untuk Qutbus Syariah itu tadi ya ada perbedaannya. Kita melibatkan Bina Rohani, kita juga menjaga privasi pasien dan menjaga aurat pasien. Yang ketiga ada sistem EWS itu, sehingga pada saat perawat ingin memanggil Bina Rohani itu tidak kebingungan dengan adanya EWS. Jadi kalau sudah ada EWS itu Bina Rohani juga paham, perawat juga paham kapan Bina Rohani itu datang, kapan Bina Rohani itu dipanggil. Jadi dari EWS itu nanti dari Bina Rohani sudah tahu, oh saya harus ke bangsal itu 1 jam, saya harus ke bangsal itu 10 menit, saya harus ke bangsal itu 6 jam. Jadi sistem EWS ini yang memberikan pengertian atau memberikan kemudahan bagi Bina Rohani dan perawat untuk menilai skor-skor sesuai dengan teori Kubler-Ross itu. Kemudian pada pasien Bina Rohani, nah Bina Rohani di kita sudah alhamdulillah sudah sesuai gender. Jadi di Bina Rohani kita kalau semisal pemanggilan pasien itu laki-laki, maka Bina Rohani yang datang adalah laki-laki. Kalau perempuan nanti yang datang adalah perempuan. Kemudian nanti Bina Rohani ketika sudah datang juga kita mengajarkan, dari Bina Rohani itu mengajarkan. Jadi di sini kita memberikan peluang kepada keluarga pasien untuk diajarkan bagaimana mendampingi dan mendoakan pasien, bagaimana caranya pasien itu ditalqin, karena kan ada cara-caranya. Jadi ketika pasien mengalami sakaratul itu enggak harus teriak-teriak menangis itu. Jadi di sini adalah peran dari Bina Rohani dari awal sudah memberikan edukasi ke pasien dan keluarga. Jadi ketika menjelang sakaratul maut itu pasien dan keluarga bisa tenang seperti itu. Jadi inilah teori-teori seperti itu sehingga dengan adanya EWS Syariah itu membantu sekali bagi pasien, keluarga maupun bagi perawat dan Bina Rohani. Begitu. Monggo apakah sudah terjawab? Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Jika dari Yuni Purwanti, Rumah Sakit JIH, jika pasien sudah tidak sadar, bagaimana ya dokter untuk penerapan teori Kubler tadi? Baik, terima kasih. Jadi untuk pasien tidak sadarkan diri, kita lihat dulu diagnosis pasiennya. Apakah diagnosis pasiennya itu mengalami diagnosis terminal atau diagnosis bukan terminal. Jadi ketika pasien dengan masalah tidak sadarkan diri, kita juga bisa menilai dari respon keluarga. Semisal ketika pasien sebelum sakit, apakah dia itu mengalami masalah-masalah seperti teori Kubler-Ross itu. Jadi kita edukasinya ke pasien, keluarga pasien sebelum pasien sakit, bagaimana perjalanan penyakitnya, bagaimana menjelang beliau itu menerima rasa sakitnya. Jadi ada flashback ke belakang kepada keluarga pasien, apakah pasien ini sebelum sakit itu mengalami tadi beberapa teori dari Kubler-Ross itu. Jika iya, skornya 6, itu maka dari Bina Rohani langsung diaktifkan. Jadi nanti Bina Rohani akan langsung datang dan akan mengedukasi ke keluarga dan pasien sendiri. Kalau pasiennya nanti kan kita pertama edukasi ke keluarga, nanti keluarga akan membimbing dan mendoakan sesuai dengan tahap-tahap tadi itu pasien sebelum meninggal. Jadi tahap-tahap pasien yang tidak sadarkan diri itu kan mesti ada tahap-tahapannya. Nah, sebelum pasien tidak sadarkan mesti terjadi di rumah. Nah, di rumah itu yang kita harus edukasinya. Jadi tidak hanya pasien yang ada di rumah sakit, maksudnya tidak pasien yang mengalami di rumah sakit saja, tapi kita juga menanyakan flashback ke belakang, apakah pasien sebelum menerima sakit itu mengalami 5 tahapan tadi. Jika iya, apa saja tahapannya? Apakah pasien menerima atau tidak? Jika pasien menerima, apa yang harus dilakukan? Jika tidak, apa yang harus dilakukan? Nah, nanti sesuai dengan tadi itu, manajemen dari Bina Rohaninya, seperti itu. Ya, untuk pertanyaan terakhir, tapi bila Bapak Ibu masih ada pertanyaan, bisa kontak langsung ke narahubung kami, ada Mbak Ara dan Pak Agus. Untuk pertanyaan terakhir, Assalamualaikum dari Dr. Evi Diana. Apabila pasien datang dengan gagal nafas dan belum diketahui status COVID-nya,
dalam melakukan RJP terhadap pasien menggunakan APD level berapa dan bagaimana bila tidak memiliki HEPA filter? Apakah RJP tidak dilakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Evi Diana dari Puskesmas Berbah. Jadi tadi HEPA filter itu bisa digunakan pada pasien yang sudah terkonfirmasi COVID-19 ya. Jadi untuk pasien-pasien yang kita kan kalau di rumah sakit kita itu semisal pasien itu kalau di UGD memang kita levelnya dengan standar level 2 ya. Jadi ketika ada pasien datang berarti kita menggunakan N95, masker, pakai baju tindakan dan pakai kimono. Jadi ketika ada pasien yang mengalami henti jantung atau henti napas, maka kita akan lakukan sesuai dengan jadi tidak memakai HEPA filter, tapi kita gunakan bagging biasa, tapi protect untuk kita sendiri. Tapi kalau itu benar-benar terkonfirm COVID, memang ada terkonfirm COVID, maka kita baru menggunakan HEPA filter. Dan di sini HEPA filter itu tidak mahal, yaitu kurang dari 100.000 satunya. Jadi apabila kita lebih bagus sih kalau kita itu memberikan pelayanan ke semua ke pasien-pasien dan kita anggap semua pasien itu adalah terkonfirm COVID. Jadi kalau lebih bagus kita pakai HEPA filter itu ke semua pasien. Tapi untuk saat ini memang di rumah sakit kita belum menggunakan HEPA filter karena memang untuk rumah sakit kita belum ada pasien yang terkonfirm COVID sehingga pasien-pasien yang terintubasi, pasien-pasien dengan RJP atau pasien di jantung, henti napas, kita tetap menggunakan APD level 2. Jadi tetap kita RJP, tetap kita pasang intubasi, tadi ya, pasang intubasi dengan kotak box itu, kemudian tetap pakai N95, jadi N95-nya satu kali pakai setelah pasang intubasi, baru kita buang, setelah intubasi baru kita buang, jadi seperti itu. Tapi lebih bagus lagi memang ada HEPA filter. Jadi setiap kita itu lebih baik protect-nya pakai HEPA filter. Kalau di ICU itu kita sudah menggunakan HEPA filter semua pasien yang dengan ventilator. Jadi untuk pasien itu keluarnya sudah aman. Jadi untuk daerah ICU nantinya sudah terbackup oleh HEPA filter. Jadi pasien ekspirasi pasien itu sudah dikeluarkan, sebelum keluar itu ditampung pakai HEPA filter. Tapi saran dari saya atau dari kami itu menggunakan HEPA filter ke semua pasien, itulah jauh lebih aman ke petugas maupun ke tim Kodblue sendiri. Jadi HEPA filter itu ada yang murah ya, jadi jangan beranggapan HEPA filter itu semua mahal, tapi beberapa kali kita menemukan HEPA filter kurang dari 100.000, jadi mungkin bisa digunakan untuk semua pasiennya. Begitu Dr. Evi Diana. Ya, terima kasih Pak Sarwo. Ini ada tambahan satu pertanyaan lagi, tapi sebelumnya saya ingatkan untuk link post-test sudah kami share. Ada 2 link post-test. Untuk link post-test yang non-medis itu untuk selain perawat dan dokter, bisa klik link post-test yang di bawah. Untuk pertanyaan terakhir, kapan kita melakukan pengkajian EWS syariah? Apakah ketika pasien mengalami kegawatan atau saat pasien datang sudah kita lakukan EWS syariah? Mohon jawabannya. Baik, terima kasih kepada Eko Kurniawan dari RSI Sultan Agung. Jadi kapan kita melakukan pengkajian EWS? Ya, jadi pas perawatan medis maupun EWS pediatrik, maternal, dan EWS anak. Jadi sama ya, kita melakukan pengkajian pada EWS syariah itu ketika awal pasien masuk. Jadi pasien masuk itu kita asesmen, baru setelah kita selesai asesmen, baru kita sesuai dengan kita tulis sesuai dengan asesmen kita. Jadi ketika kita asesmen pasien berarti disesuaikan dengan EWS-nya. EWS syariah dan EWS dewasa. Jadi di situ ketika pasien masuk, kita langsung scoring semuanya. Jadi jangan sampai ketika ada kegawatan baru kita skor. Nah, kalau kita kegawatan baru kita skor, itu justru nanti malah kita akan terlambat. Jadi ketika sebelum kita terlambat, harapannya ketika pasien masuk itu langsung kita skor. Jadi scoring ini tidak terjadi di UGD maupun poli. Jadi semua scoring terjadi di
rawat inap. Jadi memang sistem EWS ini dibentuk di rawat inap. Tapi apabila menemukan pasien di UGD dan poliklinik, bisa juga dengan metode ini, dengan metode EWS apabila kesesuaian menentukan scoringnya. Jadi nanti pihak-pihak poliklinik dan pihak UGD itu sudah kita ajarkan. Tapi form itu adanya memang di rawat inap. Jadi begitu ya. Jadi pasien-pasien yang baru masuk rawat inap sudah kita scoring dari awal. Begitu. Terima kasih Pak Sarwo untuk jawabannya. Untuk pertanyaan yang lain bisa diberikan melalui narah hubung kami. Untuk link postes sudah kami share ulang. Untuk pengumuman juara postes akan diumumkan via medsos RSI atau via Japring ya. Untuk sesi yang terakhir yaitu penutup, sebelumnya hadirin yang kami hormati, untuk sesi penutup sebelumnya akan saya simpulkan terkait materi yang disampaikan oleh dua narasumber kami terkait EWS dan Kotblu Syariah, yaitu pentingnya EWS sebagai sistem awal yang memperhatikan kondisi emergensi pasien, jadi sebagai warning kita agar kondisi pasien lebih termonitor dan untuk mengenali secara dini kegawatan pasien di bangsal-bangsal perawatan. Kemudian untuk Kotblu Syariah itu pentingnya peran untuk Bina Rohani Islam atau Bina Rohani lain dalam mempersiapkan kesiapan keluarga dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Untuk acara selanjutnya, marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama untuk Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Untuk sertifikat akan kita sampaikan lewat email masing-masing. Akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nyala ya.